Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman semua? Ini kita mencoba melihat berita tentang politik hukum hari ini di Indonesia. Kita buka koran Kompas teman-teman. Koran Kompas hari ini kita melihat tentang masih kuat di ekonomi yang menjadi fokus pemberitaan. Namun kemudian hampir semua berita hari ini banyak berfokus pada pemulihan ekonomi pasca adanya pandemi ini teman-teman. Kemudian kasus Joko Chandra. Namun yang saya menarik untuk saya bahas pada video kali ini yakni tentang pertaruhan kerabat pejabat di Pilkada 2020. Beritanya hari ini saya di Jawa Pos juga, Jawa Pos yang cetak juga membahas masalah peran pejabat karena ada di Jawa Pos pada pagi hari ini kita buntut demokrasi pokoknya menang dengan tagar seperti itu yang mana pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 itu yang mana pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 ini ada keluarga pejabat yang mencalonkan diri sebagai calon pimpinan daerah baik bupati wali kota yang ada di Indonesia. Ini saya ambil dari koran Jawa Pos pada hari Kamis teman-teman. Di sini kalau kita lihat deadline-nya buntut demokrasi pokoknya menang. Di sini ada Gibran Rakabuming Raka ini sebagai calon wali kota Solo, partai pengusung PDIP, Siti Nur Aziza putri Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, wali kota Tangerang Selatan dari PKS Demokrat, pengusungnya. Kemudian Irman Yasin Limpo, adik kandung dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, wali kota Makassar. Kemudian Titik Mas Udah, adik kandung dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, sebagai calon wakil Bupati Mojokerto. Handito Himawan, putra sekretaris Kabinet Pramono Anung, sebagai calon dari Bupati Kediri. Kemudian Rahayu Saraswati Djohadikusumo, keponakan Menhan Prabowo Subianto, sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan yang diusung dari Partai Gerindra di sini. Kita tentu kemungkinan teman-teman kalau kita bicara masalah pilkada serentak, kita menemukan memang banyak calon yang mana berasal dari keluarganya. Dan tapi teman-teman ini merupakan rekomendasi dari partai yang saya baca di sini di beberapa berita yang ada pada hari ini itu memang tagline-nya masih ramai tentang adanya dinasti politik yang ramai terjadi. Itu buntut demokrasi teman-teman yang ada di Indonesia. Biarkan rakyat untuk memilih siapa calon terbaik untuk memimpin daerahnya masing-masing. Karena memang jadi kepala daerah dalam konteks politik itu kita lihat elektabilitas, akseptabilitas, akuntabilitas yang ada di masyarakat. Dan itu saya sadari juga beberapa daerah hari ini memang ada keuntungan seseorang calon tadi itu mempunyai hubungan famili dengan pejabat. Namun sekali lagi teman-teman kita harus garis bawahi apakah famili tadi itu calon tadi itu mempunyai kualitas yang sama dengan keluarganya yang menjadi pejabat. Itu yang menjadi pertanyaan. Maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, khususnya untuk bisa memilih calon yang sesuai dengan keinginan masyarakat dalam konteks perubahan di sini. Keuntungannya memang adalah kalau dia itu calon, dia punya ketenaran yang sama dimiliki oleh keluarganya. Namun di sini kalau kita konsepnya itu, karena saya melihat calon kepala daerah itu dia itu kan ibaratnya dia memiliki nasib atau tidak untuk menduduki jabatan di pemerintahan, baik jabatan publik atau jabatan politik. Itu kadang-kala kita tentukan garis tangan. Namun garis tangan di sini juga kadangkala kita melihat namanya demokrasi diberikan pada masyarakat untuk memilih
siapa calon terbaik di sini, figur terbaik untuk memimpin suatu daerah. Kita lihat teman-teman, dalam konstelasi politik kita tanggal 9 Desember 2020 pasti nanti mereka akan melihat lawan mana yang cukup mumpuni untuk bisa menjadi lawan dari keluarga pejabat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di sini. Kita tunggu, mudah-mudahan dengan adanya pilkada serentak ini kita bisa menilai figur mana yang bisa membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. Mungkin teman-teman punya pendapat lain. Saya tunggu komennya di bawah ini.